Halo, selamat siang menjelang sore Tribuners. Kali ini Firda Ananda akan menemani Tribuners dalam program Live Tribun Travel Update. Firda akan memberikan informasi mengenai destinasi wisata dan tempat kulineran recommended yang ada di beberapa wilayah di Indonesia. Dan inilah Live Tribun Travel Update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara, Tribun Bali memiliki rekomendasi kafe cantik di Denpasar dengan vibes Ubud Bali yang menawarkan view persawahan hijau. Namanya Rumka Bali yang berlokasi di Jalan Kasuari Penatih, Denpasar Timur. Tribuners bisa merasakan sejuknya udara sembari nongkrong dengan view persawahan. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali. Ada Arini Valentia yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arini. Halo, selamat sore rekan Firda dan juga Tribuners. Jadi memang betul di Rumka Bali ini adalah tempat nongkrong baru di daerah Kesiman, yaitu tepatnya di tengah kota Denpasar di Jalan Kasuari, Kesiman, Ketalangu, Denpasar Timur, Bali. Dan di sini menawarkan view tongkrongan, view cafe seperti layaknya di Ubud Bali. Jadi bagi Tribuners nih yang mungkin bingung dan juga penat dengan suasana kota dan ingin menikmati persawahan dan juga sembari ngecil-ngecil santai di tengah kota, bisa banget datang di Rumka Bali ini. Nah, Rumka Bali ini sendiri yaitu gabungan antara rumpun kayu, jadi di sini bisa dilihat seperti yang di video tersebut bahwasannya terdapat beberapa banyak macam kayu yang kemudian itu nanti di setiap malam bakal ada pertunjukan api unggun rekan Firda. Jadi setiap jam 6, dimulai jam 6 sore hingga tutup itu setiap malam selalu ada pertunjukan api unggun. Dan di Rumka Bali ini juga tersedia beberapa macam menu makanan, jadi tidak hanya Nusantara food saja, namun juga Western food juga ada di sini. Dan buka dari jam 11 siang hingga jam 9 malam, jadi tepat banget di Rumka Bali ini cocok buat kita lunch ataupun dinner. Untuk diketahui juga bahwasannya akses menuju di sini sudah gampang ya rekan Firda, jadi aksesnya bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2, dan juga di sini tersedia beberapa macam pilihan tempat duduk, mulai dari di gazebo, kemudian di outdoor, kemudian di semi indoor, dan juga tempat di depan sawahnya. Seperti itu rekan Firda yang bisa saya kabarkan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bali atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke wilayah lainnya, Saudara. Pemerintah Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat menggelar turnamen gasing. Acara turnamen gasing ini digelar dalam rangka HUT Desa Jagara ke-72. Rencananya turnamen gasing berlangsung mulai tanggal 11 Juli hingga 25 Agustus 2022 di lapangan umum Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Lombok Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lombok. Ada Setiawati Indah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Indah. Baik, terima kasih rekan Fida. Acara turnamen gasing ini digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun Desa Jagaraga ke-72. Rencananya turnamen gasing ini akan dilaksanakan 25 Agustus 2002 mendatang di lapangan umum Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Lombok Barat. Waya Pujiata selaku panitia menyampaikan turnamen gasing ini dilakukan sebagai upaya melestarikan permainan tradisional. Ya, karena masyarakat sekarang ini permainan gasing ini sudah mulai hilang, terutama di kalangan anak-anak. Anak-anak zaman sekarang ini lebih banyak bermain gadget dibandingkan memain tradisional seperti gasing ini. Sehingga turnamen gasing ini bertujuan untuk mengenalkan kembali permainan tradisional yang telah dimainkan sejak nenek moyang mereka. Semua di daerah Indonesia atau seluruh Indonesia sebenarnya memiliki permainan gasing ini. Namun yang membedakannya adalah bentuk dan aturan permainannya. Misalnya turnamen saat ini aturan masing-masing timnya hanya boleh membawa 25 orang. Kemudian aturan ukuran gasing yakni tingginya itu 9,5 cm sudah dengan pakunya,
setengah sentimeter dan diameternya itu sekitar 3,4 mm. Selain itu, jumlah pemain sendiri ada 8 orang, di mana 6 orang bermain dan 2 orang lainnya itu sebagai cadangan. Dan satu kali bermain ini masing-masing tim diberi hanya 1 jam 15 menit. Itu saja yang bisa sampaikan. Terima kasih rekan Fida. Baik, terima kasih rekan Setiawati Indah dari Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau memiliki berbagai tradisi lokal yang masih dilestarikan hingga saat ini. Nah, salah satunya adalah kesenian tari inai yang merupakan tradisi dalam rangkaian kegiatan dalam tata cara adat perkawinan Melayu di Malam Tepung Tawar. Tarian ini telah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud pada Juli lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam. Ada Febri Yuanda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Febri. Ya baik, terima kasih rekan Firda, Tribuners dimanapun Anda berada. Kali ini saya di Kabupaten Lingga melaporkan bagaimana tradisi tari inai ini berlangsung ya, bahwa tradisi tari inai ini dilaksanakan biasanya pada acara perkawinan adat Melayu di Kabupaten Lingga yang menjadi tradisi turun-temurun yang dilestarikan di hampir semua daerah, khususnya di ibu kota Daik Lingga yang dikenal dengan negeri Bunda Tanah Melayu ini ya, lebih kental ya melaksanakan tari inai. Namun ada beberapa wilayah juga selain di Daik Lingga, seperti di Kecamatan Singkep Barat, seperti di Kecamatan Singkep Pesisir, dan juga Kecamatan Selayar itu masih ada tradisi tari inai berdasarkan sumber video yang saya ambil, Tribuners. Jadi untuk tari inai ini memang sudah ditetapkan ya menjadi warisan budaya benda tahun 2017 tadi oleh Kemendikbud. Jadi untuk tari inai ini menjadi adat ya, karena memang inai itu sebagai tanda kepada pengantin yang dipakai di jarinya, di jari tangan, di jari kaki sebagai penanda bahwa mereka telah menikah, Tribuners. Dan untuk gerakan tari inai ini ya banyak macam, banyak versi di berbagai daerah, khususnya di Kabupaten Lingga itu ya, mereka gerakan dari itu seperti menanam inai, memetik, menggiling, dan itu dilaksanakan tarian itu sesuai gerakan mengambil inai sampai memasang inai kepada pengantin, Tribuners. Nah, untuk saat ini tari inai itu ya itu diiringi dengan 2 buah gendang dan 1 gong, Tribuners. Jadi untuk saat ini Tribuners, 2 buah gendang itu biasanya ditambah dengan 1 serunai atau dengan sorotan trompet, begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam, Febri Yuanda atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah diimbun oleh rekan Febri dari pemerhati sejarah dan budaya Lingga bernama Lazardi. Berikut liputannya untuk Anda. Tari inai itu tadi merupakan bagian daripada pengantar untuk orang berinai, karena sebagai penanda bahwa dia sudah sah bersuami isteri. Karena sebelum tadi ijab kabul, maka di Daik khususnya ada namanya curi inai atau inai kecil. Itu sebagai penanda bahwa dia sudah siap untuk diijab kabulkan. Maka di inailah di bagian-bagian sendi sebagai penanda dinamakan inai kecil. Selanjutnya setelah ijab kabul sudah sah dia secara hukum Islam, maka dia diadakan inai besar. Sebelum inai besar, maka didahulukanlah dengan tadi tari inai, yaitu pengantar untuk raja sehari, baik itu perempuan maupun laki-laki, untuk tadi mengantarnya ke inai besar atau inai penuh yang menandakan baik itu di jari, di telapak tangan, kaki, dan sebagainya. Sejumlah tokoh nasional sekaligus pejabat teras tampak hadir di kegiatan syukuran hasil bumi alias serem tahun di lingkungan Paseban yang terletak di Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. Selain kegiatan yang melibatkan banyak warga setempat, dalam pelaksanaannya pun dihadiri perwakilan tokoh adat dari luar daerah bahkan lintas pulau. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Cirebon, Ahmad Rifai yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rifai.
Baik, Halo, Firda, ya. ya, baik Firda, dapat saya sampaikan mengenai pelaksanaan daripada puncak seret tahun yang dilakukan di lingkungan Paseban, Kelurahan Cigugur, Kabupaten Kuningan ini cukup meriah. Hal itu menyusul dengan 2 tahun tidak dirayakan segebiar saat ini karena berlangsung pada 2 tahun kemarin itu masa pandemi COVID yang memang tidak boleh melakukan kerumunan. Dalam kegiatan seren tahun ini cukup menarik dan menyita banyak perhatian daripada masyarakat serta tamu ataupun pengunjung-pengunjung dari luar daerah Kabupaten Kuningan. Terlebih kehadiran dari tokoh nasional seperti istri almarhum Gus Dur ataupun mantan presiden yaitu Ibu Haja Sinta Nuria. Kemudian hadir juga Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta yang memang dikenal sebagai tokoh budaya Sunda. Kemudian hadir juga Bapak Ono Surono yang juga politisi daripada PDIP Kabupaten PDIP yang memang menjadi anggota DPR RI yang sempat melakukan kunjungan-kunjungan sebelum pelaksanaan seren tahun yang dilakukan oleh warga adat di Cigugur. Dalam kegiatan seren tahun ini banyak acara-acara ataupun penyelenggaraan yang dilakukan melibatkan masyarakat setempat seperti tari buyung ataupun memperlihatkan hasil daripada panen hasil bumi. Ini bentuk daripada syukuran sedekah bumi. Juga dalam pelaksanaan itu dilengkapi dengan kegiatan tumbuk padi atau kita di daerah sering disebut sebagai nutu pare. Nutu pare ini mengupas padi yang dilakukan secara serentak di suatu tempat, dan kemudian jumlah daripada padi yang ditutup kemarin itu ada sekitar 20 kintal dan 2 kintalnya sebagai benih yang akan dilakukan penanaman ulang. Begitu juga dalam pelaksanaan kegiatan seren tahun ini, panitia pelaksanaan juga menghadirkan saudara-saudara kaum adat daripada 17 provinsi yang hadir seperti dari Kepulauan Sumatera, Kepulauan Riau, atau memang warga adat yang dari NTB, NTT, dan banyak lagi. Demikian tidak yang saya dapat sampaikan. Ya, baik. Terima kasih rekan Rifai atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan keterangan atau wawancara dari Bupati Kuningan Haji Aceh Purnama. Berikut liputannya untuk Anda. Harap tahun ke depan kita bisa menghasilkan berkah dan kerahmatan yang lebih dari yang sudah berlalu di tahun yang sudah akan kita lewati. Dalam tradisi tadi itu masyarakat membawa sejumlah hasil bumi, itu maknanya apa? Iya, itu syukuran ya, persembahan yang bukan untuk siapa-siapa dipersembahkan, tetapi sebagai bukti syukur mereka atas hasil panen yang sudah mereka dapatkan. Dan persembahan itu dipersembahkan untuk kemanusiaan, karena dari hasil padi yang kita tumbuk itu 22 kintal padi itu harus ada, 20 kintal kita tumbuk, kemudian kita bagikan kepada masyarakat, kita bagikan kepada yatim piatu dan lain sebagainya. Nah, yang 2 kintal ini untuk benih penanaman yang tahun yang akan datang. Jadi simbol rasa syukur akhir. Harapan di seren tahun ini apa buat? Harapan di seren tahun ini karena mengusungnya adalah merawat pusaka budaya Nusantara. Kami sih berharap bahwa nilai-nilai di seren tahun ini memang sangat
apa ya, rasa syukur itu tidak punya batasan pola pikir kita, rasa syukur itu adalah kemerdekaan dari jiwa kita untuk menerima apapun yang sudah diberikan oleh Tuhan. Jadi tema Serentakun saat ini merawat pusaka budaya Nusantara. Kita juga melihat bahwa budaya Nusantara kita ini sangat luar biasa. Makanya kami panitia mencoba untuk melakukan pameran pusaka budaya Nusantara. Dan Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di live Tribun Travel Update. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu, tuh kan pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus sebelum ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus sebelum ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus sebelum ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil.
Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di live Tribun Travel Update. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, kelahiran yang suci Kwan Seng Tati diperingati umat Tridharma Manado di Kelenteng Kuan Kong. Ritual dilakukan umat kelenteng tersebut dan kelenteng lainnya. Tang Sin, yakni sosok duta Allah, hadir pada saat tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Arthur Rompis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arthur. Ya, selamat sore Firda dan Tribuners. Jadi kemarin itu digelar upacara perayaan kelahiran yang suci Kwan Seng Tati. Jadi ini Dewa Kuan Kong. Jadi ini diperingati oleh seluruh umat Tridharma di Indonesia. Dan untuk di Kota Manado dipusatkan di Kelenteng Kuan Kong yang berada di Kampung Cina di Pecinan Kota Manado, adanya di samping Kelenteng Ban Hin Kiong yang sudah berusia ratusan tahun. Jadi aksi ini, perayaan ini cukup menarik karena menampilkan sejumlah ritual. Salah satu ritual yang cukup atraktif adalah kehadiran Tang Sin. Jadi Tang Sin ini adalah tubuh kasar manusia yang sudah dimasuki oleh roh suci, di mana pada kegiatan hari ini Tang Sin tersebut datang dari sejumlah kelenteng yang berada di Kota Manado. Jadi ini biasanya di perayaan Sejid Kwan Seng Tati ini dirayakan dengan memasak obat. Kalau untuk di kelenteng Kuan Kong, namun di kali ini tidak ada acara itu, tapi di sini tetap ada perayaan sembahyang dan kemudian ada juga kunjungan Tang Sin dari berbagai daerah di Kota Manado. Jadi ini merupakan salah satu juga objek wisata di Kota Manado karena Tang Sin ini biasa tampil pada hari Cap Gome. Demikian, Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan Arthur Rompis dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Lampung. Saudara, Bahir Madri Kasli merupakan seorang kolektor uang antik dan perangko-perangko antik. Bahir mengungkapkan ia ingin menjual 200 triliun dolar Amerika untuk semua koleksinya. Bahir pun mengaku saat ingin menjadi miliarder seperti apa yang diucapkan oleh bapaknya dulu karena sudah berpuluh-puluh tahun ia mengumpulkan barang-barang antik tersebut. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait perangko antik ini, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Lampung, ada Mega Ulfa yang akan melaporkannya. Silakan rekan Mega. Baik, selamat sore Tribuners, saya Mega Ulfa dari Bapak ini bernama Bahir. Pak Bahir ini tinggal di Raja Basa, tepatnya di Jalan Komarudin. Ia memiliki hobi yang unik, yaitu mengoleksi uang-uang antik, uang-uang zaman dulu baik dari Indonesia maupun dari luar negeri. Dan ada juga perangko-perangko. Hobinya ini bermula dari turunan dari bapaknya. Dulu bapaknya seorang pekerja di Badan Perminyakan Maskapai Belanda. Karena bapaknya dulu di pelayaran, jadi bapaknya sering membawa uang-uang dari mancanegara lalu dikumpulkan. Lalu pada waktu itu, pada tahun sekitar 1960, Bahir bertanya kepada ayahnya, kenapa ayahnya mengumpulkan perangko-perangko dan uang-uang ini. Lalu ayahnya menjawab, ini nanti sebagai investasi, nanti akan membuat kamu akan menjadi miliarder nantinya. Sebab jika kita ingin menjadi orang kaya, kita bisa menanamkan ini sebagai investasi. Lalu kemudian
pada tahun 1962, Bahir dan ayahnya merantau ke Lampung. Pada saat itu ayahnya beralih profesi menjadi tukang kayu dan kehidupannya dari Lampung ke Jakarta. Setelah remaja, Bahir pun merantau ke Bandar Lampung bekerja sebagai agen sopir di Pasar Bawah Ramayana. Pada saat itu pun Bahir melanjutkan hobinya, ia pergi ke pasar-pasar lelak yang ada di bawah Pasar Ramayana. Ia mencari uang-uang zaman dulu dan ia menemukan salah satunya uang terbesar di Jerman dan ia menemukan perangko-perangko. Selama belasan tahun ia bekerja di situ, lalu kemudian ia pindah ke terminal pada saat itu dan ia menjadi agen juga di sana. Dan ia meneruskan hobinya dengan pada waktu itu di terminal banyak TKW pulang dari luar negeri. Dan ia akhirnya menawarkan kepada TKW agar membeli uang itu untuk sebagai kenang-kenangan. Selain dari TKW, ia juga mendapatkan dari para turis yang dulu pada zaman dulu turis berhenti di terminal Bandar Lampung. Dan ia meminta kepada Mister tersebut agar memberinya sebagai kenang-kenangan. Dan saat itulah Bahir terus mengumpulkan uang-uang dari berbagai mancanegara. Ia mengaku pada waktu itu TKW banyak berasal dari Arab Saudi, Malaysia, Singapura, Thailand, Hong Kong. Dan setelah 30 tahun ia bekerja sebagai agen, lalu ia berpindah bekerja sekarang sebagai tukang parkir di daerah Indomaret Universitas Lampung. Ia juga mengaku ia berharap ada para pembeli yang menawar barang-barang ia ini dengan sejumlah 200 triliun. Ia mengaku semuanya akan ia berikan kepada para yang ingin mengolektor barang-barang antiknya karena ia ingin menjadi miliarder. Dan ia juga bercerita bahwa ia sudah menyumbangkan 3 barang antiknya ke Museum Lampung sebagai kenang-kenangan. Baik, sekian laporan saya. Baik, terima kasih rekan Mega dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Bahir Madri Kasli, seorang kolektor uang antik dan perangko antik. Berikut liputannya untuk Anda. Minta diantar pulang kampung dia. Oh, kakeknya Bapak itu? Iya. Di mana emang kampungnya, Pak? Kampungnya Kayagung. Kayagung Asli ya. Oh. Tadi kalau ini bisa diulang Pak, berapa tadi kalau satu paketnya kalau mau dijual? Ini 200 triliun dolar Amerika. Siapa yang melakukannya 10%? 200 triliun dolar Amerika. Oh, kalau misalnya ada yang ngebantu Bapak ngejual nanti dapat bagian 10%. Iya. Komisinya ya, Pak. Komisi. Saya orang terminal, tahu kan? Iya, Pak, benar. Saya mantan agen. Iya, benar. Siapa aja. Tapi udah include dapat semua ini ya, Pak ya? Banyak. Iya, semua satu paket ini dia. Dari mulai perangko, logam sampai yang uang kertasnya, Pak. Iya, betul. Bapak sendiri aslinya dari mana, Pak? Dari Palembang. Dari Palembang asli. Saya ini anak employer dulu, anak orang, makanya cerita dengan dosen itu kan, dosen Unila itu. Bapak lu kerja apa dulu? Spindul parcemen dulu ini orang ini ya hebatnya. Nggak ada buktinya markir Pak, enggak dulunya loh. Dulu tidak ya, Pak ya. Orang iya betul. Seperti bapak kamu itu dipercaya perusahaan. Orang mau berangkat dengan kapal satu hari cuma 4. Bapak saya 12 kapal. 4 aja berarti 4 kali 3 aja 12 berapa? 4 kali berapa, Pak? 4 kali 3 berapa? 12. Bapak saya itu berapa tingkatan penghasilan dia. Jadi bapak saya di perusahaan Belanda itu bapak saya yang dihargai. Iya. Sama dokter Pong itu disuruh 24 jam jangan lepas dari mata kamu. Pak Madri itu katanya. Kenapa? Iya Bos. Saya masih kecil dulu umur pertama datang ke rumah dia. Bapak saya tahu kenapa dok? Waduh nanti saya dipecat bos katanya apa? Kamu tuh nggak boleh. Tribuners, Firda mempunyai penginapan, rekomendasi penginapan ala desa di tengah kota di Lampung nih. Namanya Magnoni Village, merupakan penginapan dan resto di Lampung dengan konsep alami bertema pulang ke rumah nenek. Penginapan Magnoni Village berlokasi di Gunung Terang, Langkapura, Bandar Lampung. Penginap di Magnoni Village bisa membawa pengunjung ke dalam suasana kampung yang persis di halaman sekitar rumah nenek.
Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Agustina Suryati yang akan melaporkannya. Silakan rekan Agustina. Baik, terima kasih rekan Firda. Jadi seperti yang telah diinformasikan, ada satu tempat menginap untuk keluarga dengan nuansa yang asli, bertajuk kembali ke rumah nenek ya. Jadi Mak Noni Village ini ya memang sengaja mengusung konsep kampung berupa tanaman-tanaman dan juga bangunan-bangunan alami yang sengaja didekor di sana agar mengingatkan para konsumen yang rindu kembali ke kampung, ingin pulang ke rumah nenek. Jadi penginapan Mak Noni Village ini berlokasi di Gunung Terang Langkapura di Kota Bandar Lampung. Jadi kelebihannya bagi masyarakat perkotaan yang berada jauh dari kampung halaman bisa lebih dekat apabila menginap di Mak Noni Village ini karena nuansanya benar-benar kental dengan nuansa perkampungan atau pedesaan ya. Jadi meski konsep yang diusung adalah pedesaan, berdasarkan wawancara kami kepada Edwin, sang pemilik Mak Noni Village, itu Mak Noni Village ini memiliki fasilitas penginapan yang cukup modern setara dengan hotel ya, meskipun dari luar tampaknya itu sangat sederhana dan nuansanya itu nuansa kampung. Di dalam kamar tersebut itu terdapat banyak fasilitas lengkap seperti ranjang besar, lalu ada TV layar datar, dan pendingin ruangan atau AC, ada juga cermin, kemudian ada meja dan kursi, serta kamar mandi dengan shower air panas. Dan diketahui Mak Noni Village ini memiliki 3 pintu kamar penginapan, di mana satu kamarnya itu bisa diisi 2 orang atau lebih ya. Jadi kemudian ada juga satu villa untuk keluarga yang bisa dihuni, di mana villa tersebut itu memiliki 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu, 2 teras dan juga dapur ya. Lalu untuk fasilitas pendukung di luar lingkungan villa dan juga kamar, itu pengunjung bisa menemukan berbagai fasilitas hiburan seperti kolam renang anak, lalu kolam ikan hias, kolam ikan air tawar, kemudian ada juga spot foto di area sawah, kemudian ada lagi resto, kemudian aula, musola, toilet umum, serta fasilitas pondokan santai yang terletak di berbagai sudut halaman Mak Noni Village ini. Jadi di sekitar villa itu terdapat sebuah teras, di mana teras tersebut itu memiliki dekorasi dan ornamen-ornamen yang bernilai seni tinggi, yang otentik ya. Di sana ada beberapa pajangan lukisan, kemudian ada juga beberapa pajangan setrika jadul, serta pajangan lain seperti cermin bermotif kayu dan lain-lain ya. Dan diketahui dahulu villa penginapan tersebut itu memang hanya sekedar dijadikan sebagai villa pribadi saja untuk kumpul-kumpul keluarga. Namun seiring berjalannya waktu dibukalah resto untuk umum, dan melihat perkembangan pengunjung yang datang di sana, barulah Edwin yang pemilik itu mau membuka penginapan untuk keluarga khususnya. Jadi untuk Mak Noni Village ini, Mak Noni itu diambil dari Edwin
dari orang tua Edwin, khusus ibundanya yang sudah almarhum, yang menjadi inspirasinya untuk bisa untuk bisa membuka usaha penginapan, di mana menurutnya orang tuanya itu menjadi inspirasinya. Dan Magnolia Village ini sudah dibuka sejak tahun 2020 ya, khususnya pada bulan Desember. Untuk tarif menginapnya, Magnolia Village ini tidak membandrol tarif terlalu mahal. Dia untuk kamar penginapannya itu dibanderol harga mulai Rp300.000 di hari biasa, kemudian Rp400.000 itu di akhir pekan. Sementara villa disewakan dengan tarif Rp1,5 juta, dan diketahui Magnolia Village ini berdiri di atas lahan seluas 5.000 meter kurang lebihnya. Di sana Tribuners bisa merasakan nuansa tenang jauh dari keramaian kota, walaupun tidak jauh dari pusat kota. Di sana nuansanya sejuk karena banyak tanaman-tanaman buah dan juga tanaman lainnya serta pepohonan yang menaungi halaman tersebut dari teriknya sinar matahari. Ya. Jadi sekaligus bisa beredukasi pengunjung dan anak-anak bisa bermain bebas di sana ya. Untuk penginapan Magnolia Village ini sendiri sudah jadi langganan singgah para pelancong dari Palembang, dari Jakarta, dan masih banyak lagi pelancong dari luar kota ya. Namun ada juga pengunjung yang datang dari dalam kota Bandar Lampung itu sendiri. Biasanya mereka ingin sekedar healing atau mencari nuansa baru, berkunjung ke situ bersama keluarga. Nah, resto Magnolia Village ini jika dikunjungi oleh masyarakat umum ya yang tidak menginap, diperbolehkan mengunjungi resto tersebut, terbuka bagi umum. Resto tersebut menjual berbagai varian makanan ringan sampai makanan berat dan juga minuman segar. Untuk makanan beratnya, dia menyediakan seperti makanan nasi bakar, lalu ada iga bakar, ada pula mie tek-tek, carbonara, ada juga spaghetti dan lain-lain. Sementara camilannya itu sangat cocok apabila Tribuners memesan camilan singkong goreng, di mana singkong goreng itu memiliki rasa yang sangat lembut ya, dengan pematangan yang pas ya. Kemudian untuk minumannya Tribuners bisa mencoba kopi ataupun minuman segar lainnya. Jadi Tribuners yang ingin mengunjungi resto tersebut bisa datang mulai dari pukul 10 sampai pukul 5 sore. Sekian, Firda. Baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Agustina Suryati atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya. Tribuners, tim Pusaka Rasa Nusantara bersama Chef Ragil Imam Wibowo mengunjungi Bangka Belitung untuk melakukan riset kuliner dalam program Ambassador Fund for Cultural Preservation. Selama 5 hari mereka menemukan sejumlah kuliner lokal yang menarik hingga bahan-bahan khas yang digunakan masyarakat sekitar dalam olahan makanannya. Di antaranya ada buah tanaman palem atau paku-pakuan dan pucuk daun kalampa. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung, ada Adelina Nurmalitasari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Adel. Baik Firda dan Tribuners, tim Pusaka Rasa Nusantara memang beberapa hari lalu datang ke Bangka Belitung untuk melakukan riset berkaitan dengan pelestarian budaya melalui kuliner. Selama penelitian di Bangka Belitung, mereka menemukan sejumlah bahan makanan atau bahan tambahan pada makanan yang menarik, yakni diantaranya adalah buah tanaman paku dan pucuk daun kalampa.
Buah tanaman paku ini dikonsumsi oleh masyarakat Desa Sungai Padang, Belitung. Tim Pusaka Rasa juga melihat pengolahannya di mana buah paku ini harus direndam selama 3 hari dalam air mengalir untuk menghilangkan racun sianida. Barulah kemudian dapat diolah dan disajikan dengan kelapa parut dan juga gula aren. Mereka juga melihat masyarakat di Desa Menduk, Kabupaten Bangka, menambahkan pucuk daun kalampa untuk membuat masakan lempah kuning. Daun kalampa ini digunakan sebagai pengganti asam jawa karena daunnya memberikan rasa masam. Selain menemukan sejumlah makanan menarik, mereka juga melihat proses pembuatan sejumlah resep kuliner yang sudah mulai jarang ditemukan. Di antaranya meliongan, ada juga gangan darat umbut nanga, gangan rapa ikan peda, dan sambal serai. Dan menurut Project Lead Pusaka Rasa Nusantara, Mei Batubara, meskipun resep masakan ini kadang dianggap sepele, tapi sebenarnya berkaitan erat dengan kebudayaan dan kedekatan masyarakat dengan lingkungannya. Resep masakan pun secara langsung ataupun tidak langsung mampu mengajarkan rasa kepedulian menjaga alam dan lingkungan. Misalnya untuk dapat terus menikmati lempah kuning kulat pelawan, masyarakat di Desa Namang harus yang menikmati lempah kuning kulit pelawan yang berbahan dasar jamur pelawan. Masyarakat Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah memperjuangkan hutan pelawan sebagai bentuk perlawanan terhadap pelebaran tambang dan hutan sawit. Juga masyarakat di Desa Perpat, Kabupaten Belitung, menjaga hutan agar madu hutan dapat hidup dan hasil madunya dapat diambil warga sebagai penghasilan tambahan. Resep masakan juga menjadi khas dan identitas setiap daerah karena setiap daerah memiliki karakter masakan yang berbeda. Hal ini membuat Indonesia kaya dengan kuliner yang memiliki karakternya masing-masing. Makanya untuk melestarikan resep-resep lokal, Pusaka Rasa Nusantara ini pun mencatat resep-resep lengkap dengan gramasi dan pemilik resepnya didokumentasikan dalam buku yang nanti akan mereka hasilkan setelah riset yang dibiayai oleh Duta Besar Amerika untuk Indonesia ini usai. Hasil dari eksplorasi ini selain didokumentasikan melalui buku, nanti juga ada foto dan video yang bercerita mengenai perjalanan, resep masakan tradisional, dan cerita budaya di baliknya. Di akhir riset, tim Pusaka Rasa Nusantara ini juga akan membuat expo untuk sharing pengetahuan. Rencananya, tim Pusaka Rasa Nusantara ini akan mendokumentasikan kuliner menarik di seluruh provinsi di Indonesia. Sebelumnya, mereka juga sudah eksplorasi kuliner di Jogja, Solo, Semarang, Sumatera Barat, dan Bali. Demikian Firda, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Adel dari Pos Belitung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live Tribun Travel Update kali ini. Jangan lupa saksikan terus live Tribun Travel Update hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firdananda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Yah, patah. Kamu mau apa? Spatula, rak makan, pelan, timbangan, garpu, teflon panci. Shopee 88 Pesta Diskon Supermarket. Gratis ongkir semua toko. Beli 2 diskon sampai dengan 50% dan tembus murah 5.000. Beli semua di Shopee. 이쪽은 폰이었고 여기는 저는 할아버지 모습. 네, 직접. 안녕하세요. 오늘 너무 덥다. 몇 도예요? 근데 거의 안 타요? 원래 안 탔는데 이제 겁나 타요. 선크림도 발라요? 이제 좀 발라야 되겠더라고요.
그냥 공개할게요. 아니 이거 거래하는 것도 아니고 몰래. 이거 맵냐? 비냉 몰래? 이거 약간 입으면은 오 마이 갓. 보쌈이에요 오늘? 일단 한번 먹어볼게요. 그러면 김치 맛밖에 안 나요. 이렇게 하면요? 이거 김치 맛이 안 나죠? 묻어버리는 거죠. 그래서 얼마나 잘 어울리는지 또 맛봐야 되니까요. 와, 미쳤다. 그러니까 동성고등학교였는데 거기서 내려가면 이걸 팔았어요. 이거 거기 아니에요? 그 할머니 하나. 원할머니. 원할머니 아니에요? 할머니. 좀 외국이에요 지금 이렇게. 점심 드셨어요? 어떻게? 오늘 그러면 브랜드 분들 모실게요. 안녕하세요. 오늘 어떤 브랜드인가요? 원할머니 보쌈. 진짜 맞췄어요. 좀 바로 맞췄어요. 그 할머니 하나. 제가 잘 캐치했죠? 그러면 이게 1인 세트래요. 이게 정가가 24,000원. 근데 이 구성이 이 프로그램을 위해서 별도로 준비를 했어요. 그래서 여기서만 구매로 우선 가능하세요. 그럼 이 24,000원을 저희가 어쨌든 간에 이제 딜을 해가지고 5,000원에 많은 분들께 이걸 풀어야 되는데 벌써 뱀소리가 나오는 거 보면은 마음이 없으신 저희가 당분간 월급을 안 깎고. 그럼 마지막 날이신 거예요? 오늘 마지막. 실내에서 좀 얘기를 할까요? 네네네. 브랜드 어필 시간이 있어요. 그러니까 잡벅 시간을 좀 드릴게요. 3-4시간 얘기해도 저희가 47년이 됐어요. 제일 오래 했다? 아니죠. 반세기 동안 보쌈만 해온 보쌈의 진실인보다. Jadi yang pertama reformasi birokrasi di bidang SDM itu ya sudah kita lakukan sejak lama ya, termasuk momentumnya ketika ada Undang-Undang 5 2014 tentang aparatur sipil negara. Jadi bergulir, sistem meritokrasi diterapkan sehingga ASN akan lebih kompetitif dan terbuka di dalam pengembangan karirnya, termasuk pelaksanaan tugas-tugasnya di pemerintahan. Nah, dari proses itu dengan berbagai tuntutan saat ini, digitalisasi, ada transformasi dan sebagainya gitu ya, mendorong peningkatan kapasitas ASN yang lebih baik ya, termasuk juga baik dari aspek profesionalismenya maupun kinerjanya. Termasuk juga yang harus dipertimbangkan adalah aspek kesejahteraannya. Nah, saat ini kita sudah melakukan penataan atau transformasi organisasi, sehingga transformasi organisasi itu berdampak kepada SDM yang ada saat ini. Terlebih-lebih fokus kita adalah sekarang melakukan digitalisasi di dalam manajemen